beliau ubah lewat melodi, lewat lagu. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kados, yang di belakang, yang di samping, yang di pinggir, yang di depan, ato-ato, enek-enek, amang-amang, ebi-ebi, yang megang mic paling kencang. Yuk, berhias di depan suami itu ibadah. Berhias di depan suami ibadah. Apa harum yang disukai suami kita harus kita pakai biar dia semakin senang mendekati kita. Terkadang suami kita yuk tidak pernah dekat ke kita karena apa? Kurang menjaga harumnya tubuh kita. Kita kalau pergi ke kondangan, coba kita tengok yuk. Kalau ke kondangan, minyak leher lain, minyak ketek lain. Minyak wangi leher lain, minyak ketek lain. Ketika di depan suami kita, maaf-maaf cakap, leher bau remason, badan bau salon pas, kaki bau apa kata laki, dek mana nak kucium pedas semua badan kau ni. Yang panjang, doakan untuk saya, mudah-mudahan ya Allah Habib Husain wafat husnul khotimah. Kelaklah ngamina, lagi panjang umur kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Apa macam ni bacaan orang ni? Ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Penasaran, saya nanya sama mang-mang di sebelah, mang, apa yang bacaannya kayak gitu bang, imamnya bang? Kok bacaan imamnya kayak gitu dari imam yang lain? Apa kata yang sebelah? Alhamdulillah dia ada dia. Tidak ada dia, tutup masjid tinggal dia. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang semua kita muliakan orang tua kita, yaitu Pak Kiai Haji Muhsin, yang mana beliau sebagai orang tua kita, sesepuh kita, pengayom kita. Makanya kampung kita mendapatkan keberkahan karena masih ada orang tua yang ingin membimbing anak-anak muda. Alhamdulillah, mudahan Pak Kiai kita diberikan Allah kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan Allah hidayah, taufik, dan diberikan rezekinya kelancaran sehingga bahagia dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jajaran aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, daripada TNI dan Polri, tadi juga ada Daton dan juga ada Babin Kamtibnas, semuanya yang tidak saya sebutkan, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus dan terkhusus tuan rumah Bang Darto, mudah-mudahan keluarganya diberikan Allah kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bawah situ kehujanan dah. Kehujanan masuk terpal wei. Kelak artis kayak lagu dangdut, mandi hujan tengah malam. Apa juga zaman dulu yuk, zaman dulu lagu-lagu kita tidak ada lagu yang dulu. Mohon maaf, kami punya artis cuma Siko Bang Haji Roma Irama. Sonata, lagunya Bang Haji Roma Irama ngedidik kita. Coba kita dengar. Kenapa judi diharamkan? Karena itu. Tahu semua orang di rumah. Kenapa zina diharamkan? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak diharamkan? Ingat aja lagunya itu.
Tuh zaman dulu Bang Haji Roma Irama tuh mencerdaskan kita. Dia dakwah lewat melodi, dia dakwah lewat nada. Makanya orang yang duduk di pasar, orang yang nyopir jadi sopir, jadi kernet dengar lagu lewat radio dengan dakwah beliau. Yang tidak pernah ke masjid pun bisa mendengar. Betul? Makanya ketika saya dakwah di Kenanga kemarin bersama Ustadz Dery Sulaiman. Tahu Ustadz Dery Sulaiman? Yang buat lagu Orang Kaya Mati. Tahu orang kaya mati lagunya? Ustadz Dery Sulaiman tuh ngambil dari Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi banyak orang tidak bisa ngaji, banyak orang tidak pernah buka Al-Quran. Akhirnya beliau tafsirnya balas dendam kepada Bang, kita semua ini bakal mati. Siapa di dunia tidak mati Bang? Yang orang paling kaya dulu Fir'aun. Kurang apa kayanya Bang? Jabatan kurang apa? Kekuatan kurang apa? Kekuasaan kurang apa? Mati sampai hari ini. Fir'aun, Korun, Namrus, Abraha, semua orang-orang ahli neraka jahanam. Hari ini tidak ada satu pun yang hidup. Seandainya mereka bisa kembali Bang, pengen kembali dan bertobat, kita masih berikan Allah waktu untuk beribadah. Jangan sia-siakan. Betul kata Pak Kiai tadi, nasihat seorang ayah menasihati anaknya apa? Alika an mujalasatil ulama. Sering-sering duduk dengan orang soleh, dekat dengan orang alim, biar hati kita tuh bersih. Bang, saya dulu sebelum kuliah ke Yaman, kami ada karantina sebelum berangkat ke Yaman di kota Gresik, Jawa Timur. Itu ada kiainya tuh suka melihara burung beo. Setiap pengajian, habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, anak-anak santrinya datang ke rumah kiai, pengasuh pondok pesantren duduk di depan. Itu kiainya itu ngajarin anak-anak santri sebelum dia ngajak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai-sampai yang berzikir bukan cuma santrinya Bang, burung beo ngikut ngaji, burung beo pacak berzikir. Gara-gara apa? Sering dengar orang berzikir. Burung beonya Bang, itu burung beo Pak Kiai. Kalau Kiai melihara burung beo bisa ngaji, bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kalau burung beo yang meliharanya Pak Haji. Kalau burung beo yang meliharanya Pak Haji, orang ulama, orang soleh, bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau kita yang melihara burung beo Bang, paling pinter, hai cewek, hai cewek. Betul. Coba tengok burung beo kalau kita yang melihara, gitu kan? Makanya beda kelas. Kita ngedidik burung aja kayak gitu, bagaimana bisa ngedidik anak-anak kita? Maka suatu hari Kiai ini dapat undangan keluar kota. Dia manggil anak santrinya 2 orang. Hei anak santriku 2 orang sini. Kenapa wahai Kiai? Ada titipan, nanti saya minta tolong burung beo saya ketika saya berangkat tolong dikasih makan. Itu ada dedeknya, itu ada pelet makanannya, kasih tuh. Saya mau berangkat, jangan tidak dikasih. Berangkat Kiai pergi keluar kota, anak santri tidak lupa mengerjakan perintah Kiai tadi. Yang satu buka pintu kandang, yang satu ngambil makanannya, yang satu naruh makanan, yang satu lupa nutup pintu kandang. Tidak dikancing, cuma ditutup, tapi tidak dikancing sama dia. Pintunya kebuka, pintu kandang. Lalu bukan burung beo yang kabur Bang, kucing masuk ke dalam. Kucing nengok burung beo, montar sana, loncat sini, mainan kata dia. Dimain sama kucing, dicakar sama kucing, loncat-loncat sama kucing, sampai burung beo tadi hampir mati, jatuh di bawah. Kiainya malam-malam pulang. Ketika malam pulang dari tempat parkir, nengok di kandang, tidak dilihat lagi burung beonya. Sudah tidak kelihatan, mana burung beo, mana burung beo yang biasa kalau itu pulang ada assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada lagi. Makin dekat, ternyata kelihatan burung beonya jatuh di bawah kandangnya. Saat ditengok burung beonya sudah sekarat. Saat sekaratnya Bang, burung beo tadi sampai berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo meninggal sempat mengucap tauhid la ilaha illallah. Kita nih Bang,
punya akal, punya otak, disuruh ibadah, tidak pernah sekalipun ibadah, bagaimana baca mengucap la ilaha illallah? Padahal kata Nabi Muhammad, orang yang di akhir umurnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kalimat tuh password untuk masuk ke surga. Gampang ngucapnya bang, saking baiknya Allah, maha rahmatnya Allah, maha dermawannya Allah. Kalimat tauhid tidak pakai bibir, cuman lidah. Beda sama bismillahirrahman, pakai bibir berat, kesian orang yang stroke, mungkin tidak baca ngucap nantinya, maka pakai kalimat lidah baik, la ilaha illallah. Selesai bang. Itu kalau anak kita ngerti, itu kalau anak kita faham. Orang sekarat dia yang nalkinkannya. Makanya cuman semudah-mudahnya kalimat tauhid, tidak semua orang bisa lolos. Semudah-mudahnya kalimat tauhid sakaratul maut, tidak semua orang bisa lulus. Berapa banyak orang meninggal saat sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilah, tiada Tuhan illallah kecuali selain Allah. Dia cuma mengucapkan la ilah, mati, tiada Tuhan, kata dia bang. Tidak ada Tuhan, mati. Ngeri bang, ngeri ngomong macam tu. Kok bisa kayak gitu? Orang yang lidahnya setiap hari tak pernah berzikir, orang yang setiap hari lidahnya tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi ngebela yang salah. Yang penting gaweku nyaman, gajiku makan, udah urusan. Ayam macam ni bang. Tahu mana halal, mana haram, agak makan yang haram. Yang macam ni bang, berat lidah mengucap tauhid bang. Lah tahu ini bukan bininya, ini bukan mahram dia, agak senang gombal bini orang. Yang macam ni bang. Lah tahu ni tak boleh dimakan, ni duit haram, ni duit riba, agak nak makan duit riba. Kena macam tu bang, na'udzubillah. Makanya hati-hati, hidup kita ni pendek. Hidup kita sebentar, 40, 50, 60 tahun. Ada 70 lah bonus. Nabi Muhammad yuk umur 63 tahun. Kalau di sini kita ada umur 60 tahun, Nabi 63. Kalau kita di sini ada umur 60 tahun, 3 tahun lagi. Kalau seandainya di antara kita ada umur 62 tahun, 11 bulan, sebulan lagi. Kalau ada 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, sehari aja. Makan pantangan aku, makan jalan bang, sehari juga, besok hari cabut. Makan bayi sudah. Cuman kita tidak ada yang tahu umur kita kapan meninggal, umur kita kapan wafat. Makanya siapkan bekal, kapanpun itu kita siap. Makanya bang, saya kemarin mungkin tadi saya cerita juga pagi tadi, kawan-kawan saudara-saudara kita mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Yang di Kanjuruhan Malang stadion sekitar 100 bahkan hampir 200 orang wafat di stadion. Seandainya mereka tahu malam itu mereka bakal bertemu malaikat maut, takkan mungkin mereka pergi ke stadion bang. Seandainya mereka tahu, tapi mereka tidak ada yang tahu. Inilah yang nama maut. Ada 3 yang Allah simpan: rezeki, umur, mati. Tidak ada yang bang. Mati ini tidak ada yang tahu sama sekali. Tak ada yang bisa. Rezeki, jodoh, mati, tak ada siapapun yang tahu. Kalau seandainya kita tahu kapan janjian ke malaikat maut, yakinlah tak akan ada yang ke tempat maksiat. Pasti pengen di masjid, megang Al-Quran, tak ada main handphone sambil ngaji, meninggal dalam keadaan ngaji. Semua pengen macam tu, tapi kita tak ada yang tahu bang. Makanya jadikanlah hidup kita selalu bermanfaat. Jadi orang baik ketika dijemput sama malaikat maut di tempat yang baik. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yuk bang, saya tidak minta panjang-panjang, doakan untuk saya. Mudah-mudahan ya Allah Habib Husain wafat husnul khotimah. Kelaklah ngamina, lagi panjang umur tu bang. Sekarang pula ngamina. Nanti ya Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kita ngadakan maulid ini bang untuk bekal akhirat. Bekal akhirat yuk bang. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Yang kita cari, yang kita kerja, yang kita begawe, duit hanya untuk 3. Pertama
makanan akan jadi kotoran. Kedua, duit kita cari kita simpan akan jadi warisan. Yang ketiga, yang kita sedekahkan itu yang akan masuk ke dalam kuburan. Jangan sia-siakan umur kita. Makanya berbuat baiklah. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita buat baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nak melihat orang baik, lihat Nabi Muhammad. Nak contoh jadi orang baik, lihat Nabi Muhammad. Nak menyontoh jadi orang ahli surga, lihat Nabi Muhammad. Bagaimana kami tahu Nabi Muhammad? Datang pengajian. Bagaimana kami tahu cerita Nabi Muhammad? Datang maulid Nabi. Bagaimana kami tahu kisahnya? Datang ketika ada kajian-kajian ilmu agama. Baru kita tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bang, ketika saya di dalam, ada anak ngaji di sini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jangan mantap dengar bang, makhrajnya bang, dak gampang yuk ngedidik anak makhraj bisa bagus. Kadang-kadang atuk ngaji, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ngomong. Kadang-kadang ngaji tak tentu. Ada orang tua umur 50 tahun, ketika saya sholat Jumat, dia sholat di sebelah saya. Waktu dia lah selesai, dia ngambil handphonenya, terus dia baca Yasa baca bang. Mang, umur lah berapa? 50 tahun ini. 50 tahun, ngapa baca Yasa? Tidak ada harukat. Lah memang tidak ada harukat. Baca Yasin. Kalau dia baca Yasin jadi Yasa. Kalau baca Alif Lam Mim, mungkin dia baca Alama. Betul. Kenapa tak pernah belajar? Lah tua baru nak tobat. Memang cemya kita nih. Memang begitu kita nih. Lah tua, lah sekarat, lah dak begigi, lah stroke. Ustaz, tu nak tobat Ustaz. Dulu waktu muda kau pakai kemana? Akan ditanya setiap umur kita. Akan ditanya setiap napas kita. Akan ditanya apa yang kita gunakan ketika kita masih muda. Bukan cuma lah tua aja. Makanya jangan sampai kita punya buku catatan kita nih kotor. Tadi tengok anak kecil tadi dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, huruf haknya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus bang. Saya pulang dari Yaman, didekati Amir, dari bandara pengen pulang ke Mentok, mampir salah satu masjid. Saya sholat telat karena saya musafir. Ketika ngambil air wudhu, orang lah mulai Allahu Akbar, lah mulai. Akhirnya saya ngikut di belakang menjadi makmum. Ketika jadi makmum, saya ngikut makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imam ngaji surah pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ngaku macam nih bacaan orang nih. Ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Penasaran, saya nanya sama mang-mang di sebelah, Mang, apa yang bacaannya kayak gitu bang, imamnya bang? Kok bacaan imamnya kayak gitu dari imam yang lain? Apa kata yang sebelah? Alhamdulillah ada dia. Tidak ada dia, tutup masjid tinggal dia. Udah ngeri. Makanya kita anak-anak kecil kita nih, yuk bang, kenapa lebih banyak main handphone? Coba anak kecil kita sekarang nih, mereka tidak kenal kayak Nabi, tidak tahu sirah Nabi, tidak tahu perjuangan Nabi. Yang mereka tahu superhero-nya mereka Spiderman, Wonder Woman, Superman. Salah dak Ustaz? Memang dak salah, tapi coba tengok cara pakai mereka. Cara mereka dak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pakaian malu, pakai gamis, pakai sorban biar dak kelihatan lekuk tubuhnya. Perempuan pakai cadar, pakai jilbab besar biar bentuk lekuk tubuhnya dak kelihatan. Kalau kita ngikut Superman, memang baju panjang, tapi maaf cakap sempak di luar. Betul apa betul? Kacau anak kita kalau idolanya yang salah. Kacau pendidikan anak kita. Makanya anak kita nih bang, udah kita jaga. Coba tengok hari ini penyakit anak kita. Kalau dia main handphone, coba tes. Pas dia main game, main handphone, abang tarik handphone, berkelahi kita kayak anak. Betul apa betul? Dia main handphone, tengah main game, tengah nonton, kita tarik handphonenya, nangis, berkelahi, dan makan. Betul apa betul? Coba anak kita suruh ngaji Al-Quran.
Baru sebentar kita tarik Al-Qur'annya, alhamdulillah kata dia. Betul apa betul? Nah, pendidikan yang salah orang tua. Kenapa? Tidak bisa mengenalkan, tidak bisa memperkenalkan siapa itu sosok Nabi Muhammad, idola kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bang. Dalam Qisasul Anbiya, dalam kisah-kisah para nabi, ada satu nabi yang paling ganteng. Siapa namanya? Nabi Yusuf, bukan Nabi Husain. Nabi Yusuf. Nabi Husain dah ganteng, tapi ganteng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Yusuf tuh yuk, masya Allah, gantengnya luar biasa. Sampai-sampai di zaman itu ada nama Siti Zulaikha. Itu sampai manggil orang-orang perempuan ketika Yusuf lewat, Nabi Yusuf lewat, semua perempuan tuh ngiris tangannya, tidak kerasa saking gantengnya. Saking gantengnya. Nah, kita kumpul di sini bang, siapa yang paling ganteng di antara kita, lewat depan ayu-ayu itu sambil ngiris tangan. Kesakitan berarti jelek gitu bang. Sudahlah jelek, kena apa bahasa kita ini, infeksi. Wah memanglah jelek benar tuh bang. Sudah berdarah infeksi pula. Tetanus habis itu adalah bahaya lah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam saking gantengnya yuk, ngiris tangan tidak terasa. Kebayang tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Cuman Nabi Yusuf gantengnya orang laki, ada yang perempuan yang tercantik di zamannya. Ada yang tahu tak siapa perempuan tercantik? Siti Sarah, istrinya Nabi Ismail. Pantang banget dipancing orangnya. Istri Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah, itu cantik luar biasa. Sampai-sampai bang, saking cantik ke Siti Sarah, itu dia lewat perjalanan Nabi Ibrahim sama Siti Sarah dari Baghdad Irak ke Palestina, terus nak ke Mesir. Di perjalanannya itu dia lewat bahasa kita transit. Ketika tengah di perjalanan ketemu dengan Raja ini nengok Nabi Ibrahim bawa perempuan cantik, tergoda. Lalu dia nanya, ya fulan bin fulan, wahai pemuda, wahai laki-laki, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim tahu bang, raja ini pantang nengok bini orang molek. Kalau nengok bini orang molek, pasti dikawin ke dia. Kalau laki tidak kasih, pasti laki dibunuh ke dia. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, dia adalah saudari seimanku. Tidak bohong, memang saudari seiman, sama-sama Islam, tapi istri dia, tapi dia ngaku istri. Kalau tahu istri, raja ingin, Nabi Ibrahim tidak kasih, Nabi Ibrahim nyawa taruhannya. Jadi Nabi Ibrahim pakai hilah. Kata Nabi Ibrahim, dia saudari perempuanku, saking cantik bang, raja. Lah ada bini, agak nengok bini orang. Macam kita sekarang bang, nengok bini orang. Kadang-kadang kenapa kita nengok bini orang lebih cantik dengan bini kita? Bini orang diservis, bini orang make up lengkap, bini kita maaf cakap, kadang-kadang udah sedap nak ganti. Betul yo. Oh, servis bang bini kita. Bini kita tuh cantik kalau seandainya kita servis. Cuma kadang-kadang bini ini salah juga ketika lagi servis. Dia bukan untuk di depan suami, di depan suami orang. Kadang-kadang pakai bedak pipi Mirabella, bibir merah cempaka, di depan suami kayak kucing kecebur. Betul. Oh, kalau dia pergi ke kondangan, buka lemarinya ada warna baju merah, baju biru, baju kuning. Kalau dia keluar bang, baju kalau merah, tas harus merah, jilbab merah, sepatu merah, kutek merah, lengkap. Kalau ngadep suaminya pakai daster, seminggu dipakai 3 kali gantung, pakai gantung. Dak suara dicuci. Kapan ngikat rambut, koyak sini bang. Lah sudah koyak diikat sama karet banyak rambut pula tuh. Betul. Ada orang di sini, mana orangnya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yuk berhias di depan suami itu ibadah. Berhias di depan suami ibadah. Apa harum yang disukai suami kita harus kita pakai biar dia semakin senang mendekati kita. Terkadang suami kita yuk tidak pernah dekat ke kita karena apa? Kurang menjaga harumnya tubuh kita. Kita kalau pergi ke kondangan, coba kita tengok yuk. Kalau ke kondangan, minyak leher lain, minyak ketek lain.
minyak wangi leher lain, minyak ketek lain. Ketika di depan suami kita maaf-maaf cakap, leher bau remason, badan bau salon pas, kaki bau apa kata laki, dek mana nak kucium pedas semua badan kau ni katanya. Betul apa betul bang? Makanya yuk kita harus Siti Sarah saking cantiknya seorang raja tergoda melihat kecantikannya, sampai-sampai raja tadi bilang, "Hai Ibrahim, kau boleh tinggal di istanaku karena kau saudara daripada perempuan yang kusuka. Tinggallah kau di sini." Ternyata raja ada niat lain, niat jahat, niat tak bagus. Raja taruh Siti Sarah di kamar sendirian. Malam-malam raja masuk ke dalam kamar Siti Sarah. Ketika buka pintu, terlihat wajah Siti Sarah. Saking cantiknya raja jadi setruk bang. Tak baca bergerak. Saking cantik Siti Sarah jadi setruk dia. Tuh hebat Siti Sarah. Saking cantiknya orang baca setruk. Aman perempuan di sini kalau kita tengok sampai setruk, berarti hebat bang. Cantik kayak Siti Sarah. Nabi Muhammad ganteng tapi tidak buat fitnah. Nabi Allah Yusuf ganteng bang, tapi ganteng ada fitnah. Maksud fitnah macam mana? Saking gantengnya Siti Zulaikha sampai nak berbuat yang macam-macam dengan Nabi Yusuf, sampai narik baju Yusuf nak berbuat yang tak senonoh. Ganteng tapi buat fitnah. Nabi Muhammad ganteng sampai buat orang Yahudi masuk Islam. Siapa namanya? Sofia binti Huyai bin Akhtab. Orang Yahudi lihat Nabi Muhammad ganteng sampai, "Ya Rasulullah, ku ingin masuk Islam." Ucapkan syahadat. Lah syahadat jadi istri Nabi Muhammad. Tu ganteng ngajak orang jadi taubat, ganteng buat orang jadi ibadah. Karena dijauhkan dari fitnah. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad ganteng, eloknya rupawannya luar biasa. Sampai ada seorang sahabat ketika lewat di tengah malam, ada ngelihat bulan purnama begitu indah. Masya Allah, bulan purnama putih bercahaya bang. Tahu-tahu Nabi Muhammad keluar dari rumah percis di bawah bulan purnama. Orang sahabat tadi tengok bulan purnama, tengok wajah Nabi, tengok bulan purnama, tengok wajah Nabi. Apa kata sahabat tersebut? "Demi Allah, kulihat bulan purnama begitu indah, sekali kulihat wajah Nabi hilang gantengnya, hilang hebatnya, hilang indahnya. Yang lebih indah adalah Nabi Muhammad." Bercahaya wajah Nabi Muhammad bang. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan Nabi Muhammad tuh kalau siang tidak berbayang. Nabi Muhammad siang kita jalan ya, ada bayangan kita bang. Nabi Muhammad kalau siang tidak berbayang, kalau malam bercahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bercahaya bang Nabi Muhammad tuh bang. Duduk dekat Nabi Muhammad, cahaya bisa menular ke kita, bercahaya juga. Makanya jangan pernah jauh dari salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa itu salah satu nabi yang Allah berikan bentuk tubuhnya, kalau bahasa kita tuh apa, kalau sispek, tahu sispek? Nabi Muhammad punya badan tuh kekar, punya badan luar biasa. Nabi Musa alaihissalam sispek badan. Kalau kita one pack, sekotak gimana? Jemblun pula habis itu. Kalau Nabi Musa sispek, kekar, sterek badan bang. Tapi Nabi Musa tidak pernah ngambuk. Bahasa kita ngambuk apa orang sih bilang? Pamer. Tidak pernah dia pamer. Selalu pakai gamis, tidak nak ketahuan badannya kekar. Sampai kalau Sayyidina Musa tengah mandi di kampung atau di tempat pemandian itu bang, di sumur, itu tidak pernah dibuka bajunya. Kenapa? Tidak nak menunjukkan daripada badan yang sterek tadi. Akhirnya difitnah sama orang kampung. Kalian mau tahu tak? Musa tu tak nak buka baju kalau mandi. Kenapa? Banyak penyakit kulit dia tu. Penyakit kulit maka dia malu. Padahal bukan karena penyakit kulit. Nabi Musa pemalu. Kalau kita tak tahu malu, mandi di kampung tempat pemandian, tuan laki bercampur. Kadang-kadang amang-amang mandi, maaf cakap, pakai segitiga yang warna bening, warna transparan, kena air, nauzubillah. Yang bi sambil nyuci pakai sarung nutup dada sampai sini, nyuci lama di situ. Fitnah, jadi maksiat. Kami tidak ngapa-ngapa Ustaz, tapi ngundang dosa. Jangan kita lakukan bang.
bukan adat baik yang macam tuh, bukan adat yang bagus, tapi itu adat maksiat. Jangan sampai kita pupuk. Di rumah masing-masing lah ada kamar mandi, pakai kamar mandi kita masing-masing, menjaga aurat, menjaga fitnah, jangan sampai terjadi maksiat, insya Allah. Akhirnya Nabi Musa Allah perintahkan, Allah buat skenario mandi di tengah padang pasir, ada sumur. Allah suruh buka, wahai Musa, buka baju kau. Jadi Nabi Musa pakai celana, pakai sirwal, pakai seluar, baju gamis dibuka. Saat buka bang, badan berotot, kekar, seteret, ditaruh baju tadi di atas batu. Ketika ditaruh di atas batu, Nabi Musa mandi, batu tadi Allah suruh berjalan. Hei batu, geser kau jalan. Ketika Nabi Musa selesai mandi, tengok, mana baju kau? Aku di mana? Baju aku di mana? Rupa baju dibawa sebatu lari. Dikejar Nabi Musa. Ya Hajar, Thawbi, ya Hajar, Thawbi. Hei batu, ada bajuku di situ, jangan lari, ada bajuku. Dikejar Nabi Musa sampai masuk ke pasar. Nabi Musa ngejar bajunya di atas batu yang berjalan tadi. Zaman dulu bang ada batu berjalan. Kalau kita batu belah, batu bertangkup, ada tak? Pernah dengar kisah batu belah, batu bertangkup? Setiap zaman ada kisahnya. Zaman Nabi batunya berjalan. Saat berjalan Nabi Musa ngejar, hei batu, ya Hajar, Thawbi, wahai batu, ada bajuku. Lewat di pasar, semua orang yang memfitnah Nabi Musa, badannya ada penyakit, badannya ada panu, badannya ada kudis, semua terdiam. Masya Allah, badan kekar, steret. Habis nge-gym gimana dia? Bagus badannya. Begitu semua orang bang. Saking bagus badan Nabi Musa. Nabi Musa pernah mukul satu Bani Israel, mukul cuma nempeleng, meninggal. Sekali nempeleng langsung meninggal. Nabi Muhammad, saking kuat Nabi Muhammad, ada orang hidup di zaman Nabi Muhammad namanya Rukanah. Siapa namanya? Rukanah. Rukanah niu, kalau dia berdiri di atas karpet, berdiri di atas karpet. Di atas sejadah yang panjang, 8 orang sebelah kanan, 8 orang sebelah kiri, narik karpet biar dia jatuh. Tak jatuh, saking kuat dia. Kalau berdiri napak di atas tanah, kalau berdiri kayak ada paku ke tanah. Ditarik orang 8 sebelah kanan, orang 8 sebelah kiri, narik dia, tak bergoyang. Siapa namanya? Rukanah. Men kita jangan di atas sejadah, di atas karpet ya. Ada orang narik, terjatuh gitu bang, terjungkang. Kenapa? Tak ada kekuatan. Bagaimana Rukanah begitu besar badannya, kuat badannya. Tiba-tiba Rukanah mendengar Nabi Muhammad orang yang kuat. Rukanah tak terima. Hai Muhammad, aku dengar kau orang kuat. Ku dengar dari orang-orang Mekah kau hebat bertarung, kau hebat bergulat. Bahasa kita nih bang kayak yang zaman sekarang tengah ngehits, kayak Conor McGregor tau, yang nantang sama Khabib Nurmagomedov. Macam-macamnya lah, dikit kisah bang. Nantang Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kuda terima kalau kau memang paling hebat, kau tantang aku, ayo kita berduel di atas ring. Kata Nabi Muhammad, siapa takut? Bahasa kita gitu bang. Naik ke atas ring. Rukanah bilang, hei Muhammad, ku hitung sampai ketiga baru kita mulai bergulat. Oke. Wahid, Isnin, Salasa. Langsung ditangkap pundak Nabi Muhammad ke Rukanah, ditekel sama dia, nak dibaring ke dia, nak dijulak ke dia. Bukan Nabi Muhammad yang jatuh, dia yang ketelentang. Kebalik. Ketika diberi, hei Muhammad, kau curang, belum mulai, kau mulai dulu, kata dia. Kau mulai duluan, kau curang, kau picu, kata dia. Ulang lagi, kata dia. Yang kedua macam itu juga, hitung 1, 2, 3. Dia mulai dulu, Nabi tidak bergerak, jatuh dia. Kau ni picu, kata dia. Belum mulai apa-apa, ada dia mulai bang. Saking apa? Saking kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu bang tak ada lawan, luar biasa. Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, Allah berikan keistimewaan, mukjizatnya apa? Bisa keliling dunia dengan angin. Kendaraan Nabi Sulaiman tuh pakai angin bang. Kapan dia nak ngontrol tentara-tentaranya. Tentara Nabi Sulaiman tuh bukan cuma manusia, bukan cuma hewan, tapi juga jin. Jin ifrit itu tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nak ngontrol proyek-proyek, tender-tender yang dijalankan jin sama hewan-hewan tadi, dipanggil, ya angin, bawa aku keliling dunia. Datang angin bang, diangkat angin keliling ke dunia bang. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad kendaraannya lebih hebat dan luar biasa. Apa? Buraq.
dengan kendaraan buruk. Nabi Muhammad bukan cuma keliling dunia, ke langit, nengok surga, nengok neraka, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa mulianya Nabi Muhammad yang kita rayakan malam hari ini, hari lahirnya. Maka beruntung orang yang tidak senang dengan hari lahir Nabi Muhammad itu ada ciri-cirinya. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Iblis pernah terjerit 4 kali selama dan seumur hidupnya. Pertama, kapan? Saat dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat sama Allah, berjerit dia ketakutan bang. Karena kalau dilaknat sama Allah tidak ada rahmat lagi. Kalau dilaknat sama Allah, dia tidak akan dapat pahala lagi. Kalau dilaknat sama Allah, tidak akan bisa masuk surga lagi. Makanya dia berjerit. Yang kedua, saat diusir dari surga, ketakutan ya. Yang ketiga, saat kapan? Saat turun suratul Fatihah. Makanya setiap kita nak penutup majelis, pembukaan majelis, siril Fatihah. Kenapa? Iblis paling takut dengan suratul Fatihah. Yang keempat, kapan? Saat dilahirkan Nabi Muhammad. Takut iblis. Makanya kalau orang ngadakan maulid Nabi, yang orang tidak senang, itu sama tuh, serombongan gitu. Berarti kita bukan bang, karena kita cinta ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Takkan ada yang namanya nuzulul Quran, takkan ada yang namanya Lailatul Isra wal Mi'raj, takkan ada yang namanya nisfu Sya'ban kalau Nabi Muhammad tak lahir. Bagaimana Al-Quran turun? Nabi belum datang. Ketika Nabi lahir turun Al-Quran. Saat itu juga ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sudah ada. Kalau Nabi Muhammad tak lahir, siapa yang berangkat ke Isra wal Mi'raj? Makanya lahir Nabi Muhammad wajib kita senang. Kenapa? Allah yang perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat yang kuberikan kepada kalian, keistimewaan yang kuberikan kepada kalian, maka kalian wajib bersenang dengan apa yang rahmat Allah yang paling besar untuk kita apa? Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad inilah yuk kita bisa jadi orang baik. Dengan rahmat Nabi Muhammad inilah kita bisa jadi orang taat. Kalau Nabi Muhammad nggak ada, mungkin kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara sholat. Karena apa? Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku memperagakan sholat. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, siapa yang kita tengok sholatnya? Shollu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kita cinta ke Nabi, ikuti cara Nabi, sunnah Nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu punya keistimewaan, mukjizatnya pada umpan dibakar api. Dibakar Raja Namrus, dibakar dia di atas api. Karena apa? Tidak nak beriman. Bang, ujian Nabi itu lebih besar daripada ujian kita. Jangan pernah kita meninggal bunuh diri bodoh. Jangan sampai kita gara-gara ujian, gara-gara cobaan kita sampai bunuh diri. Nabi itu, para nabi itu jadi contoh untuk kita. Di Al-Quran itu banyak kisah para nabi, biar belajar dari hidup Nabi. Nabi itu lebih parah ujiannya. Ada nabi taat, istri ada taat. Nama siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ada lagi nabi, dia punya ayah durhaka. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Punya ayah namanya Azar. Ada lagi nabi punya anaknya yang durhaka. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada lagi nabi punya pamannya durhaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing kita ini punya cobaan dan ujian masing-masing. Yuk, jangan jadikan sebab suami jadi jahat. Kenapa kau ini jahat? Kau ngajak aku jahat bang? Salah. Sebab kita jahat kita sendiri. Di Al-Quran ada 2 nama perempuan disebut dalam Al-Quran sebagai perempuan ahli surga. Siapa itu? Siti Maryam dengan Siti Asia. Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Maryam tidak punya laki. Siti Maryam tidak pernah menikah dengan laki-laki, tapi dia punya anak. Siti Maryam itu disebut di dalam Al-Quran sebagai orang ahli surga. Tidak punya suami tapi bisa masuk surga. Yang kedua, Siti Asia, suaminya siapa? Fir'aun, tapi bisa masuk surga. Bahkan Siti Aisyah itu kalau nak tahu sebagai pengharum surga. Siti Asia sebagai pewangi di dalam surga. Padahal suaminya bejat, suaminya luar biasa jahat. Makanya perempuan soleh bukan karena laki-laki, harus dari perempuan. Salah kalau ibu-ibu, saya jahat karena suami punya salah.
Kalau ibu baik, ibu tetap baik. Walaupun suami Fir'aun, walaupun suami Korun, cuman salah sendiri. Dulu ngapa nikah ke Fir'aun? Sampai-sampai ada ibu-ibu datang, Bib, ku minta doa. Doa ngapa? Suamiku ni Bib, tidak pernah sholat 5 waktu. Jadi, ku kalau tidur babi hutan. Kau dulu kemana bayi waktu nikah? Saya terima nikahnya. Ku nengok casingnya bayi, ku nengok casingnya bagus, nengok historia, macam-macam ayat Al-Quran, macam-macam ceramah. Ku pikir hati sesuai. Rupa macam Korun, pelit kedekut, bahi luar biasa. Betul. Makanya bang, kita harus bisa jadi imam. Nabi Allah Ibrahim dibakar di dalam api, itu tidak kebakar. Padahal sebelum dia dibakar, Fir'aun Namrus nawarkan, hai Ibrahim, sebelum kau kubakar karena tobat dak nyembahku aja selesai. Bilang aku Tuhanmu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya kata Namrus, hai ajudanku, panggil ayahnya Azar, biar ayahnya yang dorong. Siapa tahu kalau ayah dorong, dia mungkin dak tega, sudahlah demi ayahku dak awal. Ayah dipanggil, ayahnya lah tua, lah beruban, lah pakai tongkat, jalan bongkok naik ke atas bukit untuk melemparkan Nabi Ibrahim jatuh ke kobaran api. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan malukan ayahku ya Allah. Ayahku lah tua, ayahku lah lemah, ayahku lah tak kuat jalan lagi naik ke atas bukit ini, takut dia jatuh. Ya Allah, beri dia kekuatan, kasih dia kekuatan seperti anak-anak muda, biar dia bisa mendorongku ya Allah. Lihat doa Nabi Ibrahim berdoa, biar ayah kuat, biar bisa mendorongku. Biarlah ayahku itu yang mendorong. Ketika ayahlah naik, didorong sama ayahnya, jatuh Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Malaikat Jibril tak tega, nengok anak sesoleh ini, nengok anak berbakti seperti ini, beriman seperti ini, tak ada takut sama apapun. Saat dijatuh Nabi Ibrahim ditolong sama malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, berikan aku kesempatan menolong engkau. Aku peluk engkau dengan sayapku, biar tak kebakar di api. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbi Allah, cukup Allah memberi bantuan, kau tidak usah minggir, Allah yang ngasih bantuan. Terjun ke api kedinginan. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kau sejuk untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jatuh ke api kedinginan bang, dingin, mana sirup, nak buat es pacak kata dia, saking dinginnya bang. Bahasa kita macam dia, bahasa kita macam itu. Lalu Nabi Ibrahim nengok kegigilan, malaikat ngadu, ya Allah, Nabi Ibrahim kegigilan. Ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah dingin, wassalaman. Tapi yang nyelamatkan Nabi Ibrahim, bukan yang buat kegigilan. Langsung tenang. Tuh bang, kalau orang takwa sama Allah, tidak usah takut hilang jabatan. Kalau memang salah, kalau kita tahu tidak benar, keluar dari situ, jaminan rezeki dari Allah lebih hebat dari situ bang. Kadang kita tidak berani berjuang, berani tidak ngomong yang benar, yang penting gaji nyaman, gawe mapan, pengikut tidak laku, icek macam ini bang, berat nanti dia dapat rezeki ke depan bang. Hati-hati, Allah lah ngasih ultimatum, innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum. Allah tidak pernah melihat penampilan wajah kita, tidak melihat branded apa yang kita pakai di baju kita. Yang Allah lihat qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat hati dan amal. Makanya jangan pernah melihat orang seberapa banyak hartanya, tapi lihat seberapa bersih cara dia mendapatkannya. Jangan pernah melihat orang seberapa banyak rumahnya, kontrakannya, warisannya, tanahnya, tapi lihat sudah berapa banyak yang dia sedekahkan, infakkan untuk jalan agama. Jangan pernah melihat orang seberapa banyak motor di garasinya, berapa mewah mobilnya. Jangan pernah bang, kalau motor 3 mewah-mewah, tapi tidak pernah membawa dia ke masjid sholat berjamaah, tidak ada manfaat motor yang banyak tersebut bang. Jangan pernah melihat orang pakai jam tangan harga 40-50 juta, dikit-dikit lihat waktu, tapi sholat tidak pernah tepat waktu. Jangan pernah melihat orang seberapa panjang titelnya. Ada orang panjang di depan, panjang di belakang, profesor, doktor namanya, ini panjang. Tahu-tahu ilmu yang panjang tadi, titel yang panjang tadi, dia tidak bisa bedakan mana duit halal, mana duit haram, mana duit riba, mana perempuan yang halal, mana perempuan yang zina, mana perempuan ini, semua dibantai. Ilmunya tidak ada manfaat sama sekali, walaupun profesor. Artinya dia bertahun-tahun nyari ilmu, berjuta-juta ngabiskan duit, ilmunya bukan bawa dia ke surga, tapi menyerempapkan dia ke neraka jahanam. Nauzubillah. Hidup sebentar,
Jangan kita sia-siakan. Ikutilah perjuangan Nabi Muhammad. Yang ikut Nabi Muhammad memang tidak ada senang di dunia, tapi mereka senangnya di surga. Sebentar bang, hidupkan sunnah Nabi. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai 3 kali tegukan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Begitu. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Begitu bang, ajarkan anak-anak kita. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, insya Allah dijauhkan daripada api. Nah, Nabi Ibrahim dibakar sama Namrus, tidak kebakar bang. Nabi Allah Muhammad, jangankan zatnya, jangankan nabinya, Anas bin Malik pembantu Nabi Muhammad 10 tahun kecil dari hidupin Nabi. Iya dah, itu dapat warisan dari Nabi sorban. Apa bahasa gitu nih? Sapu tangan, mindil. Sapu tangan tadi, ada tamu datang ke rumah Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik ini main ke api, main sapu tangan ke api, main sapu tangan ke api. Tamunya nanya, wahai Anas bin Malik, ma fa'ala, apa yang kau lakukan? Aku lagi nyuci sapu tangan. Bagaimana kau nyuci sapu tangan pakai api? Orang kenapa pakai air, pakai deterjen? Sapu tangan Nabi Muhammad memang pakai air, pakai api nyucinya. Kenapa? Tidak kebakar. Sapu tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, tidak akan tersentuh dengan api neraka. Di hati kita ada cinta, rindu, solawat, menghidupkan sunnah, pakai pakaian yang seperti ini bang. Insya Allah Nabi Muhammad sebagai benteng kita tidak akan tersentuh dengan api neraka. Jangan kita kayak Nabi tidak kenal, kayak sunnahnya tidak kenal, anak-anak kita tidak kenal Nabi. Kita tidak pernah mengenalkan mereka, tidak pernah ngajak mereka pengajian, dan kita ngasih hidup aman-aman baik, padahal kita lagi mengkhawatirkan. Makanya dengan acara Maulid Nabi ini, kita terima kasih sebagai tuan rumah yang saya ceritakan tadi, mudah-mudahan manfaat. Ke depan semakin semangat nyari ilmu agama untuk bekal kita ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini ada pesantren punya Kiai Haji Muhsin. Minta ke beliau anak-anak kita titipkan. Ada sekolah umumnya, ada madrasahnya, ada pelajaran agamanya. Beruntung di kampung kita ada keberkahan. Coba kalau tidak bingung, nak kemana kita belajarkan anak kita nih? Cukup kita yang tidak baca ngaji, anak kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang sudah pukul 9, kita mulai dari jam 8, 1 jam saya cerita di sini. Insya Allah yang saya sampaikan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa, lalu kita nanti dapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura wa la taj'al lahum ولا فينا ولا معنا ولا حوالينا شاكيا ولا محروما ولا معزوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan manfaat. Yang datang ke sini dengan hajat insya Allah disampaikan hajatnya. Yang datang ke sini dengan doa Allah kabulkan doa-doanya. Yang datang ke sini dengan dosa Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang datang ke sini karena penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Habib nak mengundang tanggal 5 November acara Maulid Nabi Tabligh Akbar di Mentok di kediaman Habib. Silahkan datang. Mudah-mudahan nanti panjang umur. Acaranya apa? Tabligh Akbar Maulid Nabi, sekaligus acara selamatan berangkat umroh, sekaligus nanti untuk peresmian pembangunan pesantren. Mudah-mudahan manfaat. Tadi kami di masjid ada santunan spontanitas bantu untuk pesantren. Kenapa pesantren Habib untuk anak yatim khusus? Kenapa fokus ke anak yatim? Karena kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahadatain.
Aku dengan orang yang ngadopsi, yang ngurus, yang membesarkan, yang menyenangkan hati anak yatim ini kayak 2 jari nanti di surga. Bertetangga itu yang akan kejar. Investasi surga sekarang nih bang. Lah capek ngejar dunia, lah capek ngurus dunia, pengen sekali-sekali ngurus kapling di surga. Insya Allah. Mudah-mudahan jamaah di sini bisa ikut. Kita sambil baca salawat coba keliling. Ada kardus coba keliling, kita baca salawat sambil ada duit silakan sukarela dan pun tidak masalah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafa'al kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal